Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4951 Vena Abadi dan Pangeran Yan. Dapatkan air mata Tuhan, Lin Bai tidak membunuh dua calon naga itu. Alasannya sangat sederhana. Kedua orang ini adalah bakat yang dikembangkan oleh orang-orang Jiaolong. Jika dua dari mereka mati dalam sekejap, orang-orang Jiaolong akan marah dan Lin Bai akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Ada alasan kedua, Lin Bai benar-benar ingin tahu harta apa yang ada di sumber laut dalam, yang akan membuat buah Dao Tuntian memiliki reaksi yang begitu kuat. Sua. Jauh di dalam laut, seberkas cahaya menyapu kegelapan dan muncul kembali di luar pegunungan di sumber laut dalam. Dia tidak berhenti, dan bahkan udang dan kepiting di bawah tidak menemukan jejaknya, jadi dia memasuki pegunungan dan datang ke tempat gelap di luar sumber laut dalam. Cahaya biru es dari sumber laut dalam masih menyilaukan. Pangeran Yan, dengan tangan di punggungnya, berdiri menyendiri di samping sumber laut dalam. Dari awal hingga akhir, dia tampaknya tidak bergerak sedikit pun. Ketika Lin Bai sudah dekat dengan sumber laut dalam, dia memberikan perhatian khusus pada reaksi menelan buah Tiandao. Benar saja, ketika Lin Bai berdiri di luar sumber laut dalam, buah Tiandao mulai berjalan perlahan lagi. Berdiri dalam kegelapan. Mata Lin Bai berbinar, seperti Pangeran Yan, dan matanya terkunci pada sumber laut dalam. Sumber air terus memancar. Sekitar beberapa saat kemudian, roh abadi muncul dalam cahaya biru es. Roh Xianyu. Apakah ada urat abadi di bawah sumber laut dalam? Lin Bai masih bukan pemula yang baru saja datang ke dunia iblis. Setelah bergabung dengan Sekte Tianshui, Lin Bai membuat beberapa legenda tentang dunia iblis dan berbagai sumber daya kultivasi langka. Di antaranya, ada tentang denyut abadi. Xianmei, seperti namanya, adalah pegunungan yang menghasilkan Xianyu. Sejak akhir zaman kuno, karena eksploitasi kerajaan Wuze di zaman kuno, cadangan Xianyu di dunia iblis dan dunia roh sangat rendah. Jumlah makhluk abadi berkurang dan urat-urat makhluk abadi rusak, yang membuat sulit untuk menemukan batu giok. Simbol sekte yang paling makmur di dunia iblis dan dunia roh adalah keberadaan urat-urat abadi. Misalnya, Sekte Dewa Qiye, Kerajaan Chu, Sekte Qitian, Gunung Wansheng, dan sebagainya, semuanya memiliki satu atau beberapa urat abadi, yang terus-menerus menghasilkan batu giok abadi dan memperkuat fondasi dan kekuatan sekte tersebut. Dan sekarang, di depan mata Lin Bai, mungkin ada urat abadi. Siapa itu? Ketika Lin Bai merasakan roh abadi, dia kehilangan akal sehatnya dan memperlihatkan napasnya, yang membuat Pangeran Yan menyadari keberadaan Lin Bai. Pangeran Perjamuan memberikan minuman dingin dan melihat ke tempat persembunyian Lin Bai. Seketika, ada kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi, menekan ke arah Lin Bai. Sua. Saat berikutnya, Lin Bai naik ke langit dan langsung pergi dari pegunungan. Pangeran Yan adalah hasil dari kultivasi Tai. Dia telah tenggelam dalam ranah Tai selama bertahun-tahun, dan kultivasinya sangat mendalam. Dia pernah membunuh seorang Tai yang kuat di Sekte Tianshui dengan satu tangan, dan menjadi terkenal dalam Perang Dunia Pertama. Meskipun tubuh fisik Lin Bai sebanding dengan ranah Tai Daoguo, dia bukan lawannya untuk monster tua seperti Pangeran Yan. Sekarang setelah dia menebak harta apa yang ada di sumber laut dalam, Lin Bai tidak ingin tinggal di sini lebih lama. Tetaplah bersamaku. Melihat Lin Bai ingin melarikan diri, Pangeran Perjamuan bagaimana bisa menyerah. Demi urat nadi abadi ini, klan Jiaolong telah berusaha keras untuk mempertahankannya sampai awal urat nadi. Jika berita itu bocor, itu pasti akan memicu pertumpahan darah. Kekuatan besar meledak dari Pangeran Yan. Dia mencubit air dari dasar laut, mengubahnya menjadi pisau air yang tak terhitung jumlahnya, dan menebas Lin Bai. Ledakan. Pisau air itu terkoyak di pegunungan, dan setiap jatuhnya membelah dasar laut. Dalam sekejap, terjadi kekacauan di dalam dan luar pegunungan. Lin Bai menginjak pedang terbang dan melarikan diri ke pegunungan sambil menghindari pisau air. Aduh! Tepat pada saat ini, di belakang terdengar suara naga yang memekakkan telinga. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat seekor naga hijau tua yang panjangnya sekitar 100 sang. Kepala naga yang ganas telah tiba di belakang Lin Bai. Dia membuka mulutnya dan menunjukkan giginya yang tajam seperti pedang. Kekuatan yang kuat berkumpul di mulutnya. Naga itu mati. Lin Bai terkejut. Dia adalah penjaga naga itu. Jika Lin Bai terkena, dia akan kehilangan separuh hidupnya jika dia tidak mati. Namun sekarang, Pangeran Ban Kuet mengunci napas dan posisi Lin Bai, sehingga Lin Bai tidak punya tempat untuk melarikan diri. Wajah Lin Bai panik, dan jantungnya langsung bereaksi. Saat Anda menggigit, sulit untuk menolak. Setiap tetes darah, tulang, dan meridian dalam tubuh meraung dan meraung. Ki dan darah yang kuat menyebar dari Lin Bai. Pada saat yang sama, 3 pedang terbang digantung di depan Lin Bai untuk membentuk barisan pertahanan.
Lin Bai tidak tenang, dan mengeluarkan banyak alat pertahanan dari tas penyimpanan. Menelan langit dan bumi. Saat berikutnya, ruang hitam menyebar dari Lin Bai. Di alam Tao, Lin Bai melarikan diri dengan cepat. Wus! Saat naga itu keluar, ia akan menyembur keluar. Cahaya merah menyala yang menyilaukan, aliran ribuan mil, menembus domain surga Lin Bai yang menelan, menghancurkan dua pedang terbang Lin Bai, menghantam perut Lin Bai dengan keras. Bang! Tubuh Lin Bai terhantam dan terlempar keluar, dan lubang darah seukuran kepalan tangan terbuka di perutnya. Lukanya hitam dan ganas. Pada saat yang sama, kekuatan pemadaman naga ini menyerang tubuh Lin Bai dan membakar organ dalam dan roh. Batuk. 7 lubang Lin Bai menumpahkan banyak darah. Tanpa ragu-ragu, dia memanggil pedang terbang Longjing. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah, berbaring di pedang terbang dan bergegas ke pinggiran. Untungnya, kecepatan pedang kerajaan cukup cepat. Dalam sekejap, itu menghilang di sini. Cahaya naga mati berangsur-angsur menghilang, dan dunia di bawah laut menjadi tenang. Di dalam air berlumpur yang tak berujung, sosok Pangeran Yan muncul, melihat ke arah pelarian Lin Bai, dan berkata dengan suara rendah, pedang dari klan iblis pedang terbang. Apakah dia murid dari sekte pedang terbang? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin murid dari klan iblis pedang terbang muncul di lautan cermin air? Sepertinya kultivasi orang ini tidak tinggi. Dia hanya memiliki alam tingkat 9, dan dia dapat menahan kematian nagaku. Pangeran Perjamuan menghela nafas, orang ini telah melarikan diri. Aku harap dia bisa tutup mulut tentang hal-hal di sini. Kalau tidak, dia tidak akan jauh dari kematian. Melihat Lin Bai melarikan diri, Pangeran Yan ingin mengejarnya. Tetapi dia menyadari bahwa metode penghindaran Lin Bai adalah keterampilan pedang kerajaan dari sekte pedang terbang. Pada saat itu, Pangeran Yan melepaskan ide untuk mengejar dan membunuh. Pedang kerajaan adalah salah satu cara tercepat untuk melarikan diri antara langit dan bumi. Hanya kultivasi pedang yang dapat mencapai keberhasilan. Pada saat yang sama, ini juga merupakan salah satu keterampilan dari sekte pedang terbang. Kultivasi pedang kekaisaran sangat ekstrim. Dalam sekejap, pedang terbang itu dapat terbang di atas langit dan membunuh semua musuh di dunia. Pangeran Yan melihat bahwa Lin Baixiu tidak lemah, dan dia melatih keterampilan pedangnya. Selama dia ingin melarikan diri, bahkan Pangeran Yan tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Selain itu, hal terpenting baginya saat ini adalah menjaga sumber laut dalam dan menunggu pemulihan denyut nadi abadi. Namun, Pangeran Yan mengirim berita itu kembali ke Jiaolong. Begitu kepala klan Jiaolong mendengar ini, dia sangat marah. Segera, sejumlah besar orang kuat Jiaolong tersentuh dan dijaga di sekitar sumber laut dalam. Bab 4952, Tragis. Laut Cermin Air. Qin Yao, Fang Yuansu, dan Lin Bai meninggalkan dasar laut secara diam-diam setelah mereka berpisah. Setelah mereka jauh dari Laut Sembilan Iblis, beberapa orang keluar dari air, mengeluarkan perahu roh dan menuju ke sekte. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saudara Lin. Fang Yuansu berdiri di atas belat, melihat ke arah Laut Sembilan Iblis, berbisik. Qin Yao tahu dalam hati mereka bahwa Lin Bai pasti pergi demi air mata. Tetapi di mana Pangeran Yuyan dan dua naga itu? Mereka juga khawatir tentang keselamatan Lin Bai. Liang Tua berkata sambil tersenyum, anak ini baru saja datang ke sekte Tianshui dan mengalahkan Pan Hun. Untuk sesaat, dia penuh percaya diri. Anak sapi yang baru lahir itu tidak takut pada harimau. Apakah dia pikir dua calon naga dan pangeran perjamuan semudah menghadapi Pan Hun? Liu Poa berkata sambil tersenyum, itu masuk akal. Jika orang ini pergi, dia akan menderita kerugian besar. Apakah menurutmu adik seperguruan Lin Bai akan mati lebih dulu? Qin Yao berkata sambil tersenyum, tapi kurasa tidak. Mereka semua menoleh ke arah Qin Yao dan bertanya, menurutmu, apakah Lin Bai dapat menghapus air mata dari kedua kandidat naga dan Pangeran Yan? Qin Yao menggelengkan kepalanya, Lin Bai sangat aneh. Sepertinya kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya memiliki 9 tingkat Taoisme, tetapi dia dapat mengalahkan Pan Hun, jelas tidak ada yang bisa mencabut pedang Ling Tian, tetapi dia dapat mencabutnya dengan mudah. Orang ini sangat aneh. Mungkin, dia akan memberi kita panen yang tak terduga. Sementara beberapa orang mengobrol. Tiba-tiba, beberapa orang menoleh dan melihat ke langit di belakang perahu roh. Mereka merasakan bahwa ada kekuatan yang datang dengan cepat, mendekati mereka dengan cepat. Dalam waktu singkat, pelangi muncul di cakrawala yang jauh, dan dalam sekejap, pelangi itu melewati perahu roh. Sungguh pelarian yang cepat. Liang Lao Mulu terkejut. Fang Yuansu berseru, bahkan jika itu adalah rahasia sekte Tianshui, aku khawatir itu tidak memiliki kecepatan secepat itu. Mata Liu Poa menyipit dan seluruh tubuhnya bergetar, apakah dia orang kuat di ranah Daluo Daoguo?
Qin Yao berkata dengan suara rendah, itu adalah keterampilan pedang kerajaan. Kerumunan itu tercengang dan berseru, keterampilan pedang kerajaan dari klan iblis pedang terbang. Sua. Dengan kilatan cahaya pedang, ia meluncur di laut cermin air dan muncul di dekat Pulau Tianhe. Akhirnya, cahaya pedang jatuh dari langit, menghancurkan susunan pertahanan pulau di bawah, dan jatuh di pulau itu. Pulau ini adalah Pulau Bulan. Di Pulau Mingyue, sebuah lubang besar selebar sekitar 1000 meter muncul di hutan tenggara. Saat ini, di dasar lubang, ada seorang pria berlumuran darah, tergeletak di tanah, meludahkan busa darah dan berkedut di sekujur tubuhnya. Batuk. Lin Bai batuk darah di mulutnya, dan wajahnya seputih kertas. Dia dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Meskipun dia tidak membunuhnya, dia terluka parah. Kekuatan naga pemadam merajalela di dalam tubuh, menghancurkan darah dan daging meridian dalam tubuh. Bahkan roh-roh dibakar oleh naga saat ini. Jika kita tidak menangani kekuatan naga pemadam yang tersisa tepat waktu, Lin Bai akan membakar bola bubuk dari dalam keluar dalam waktu setengah jam. Telan buah surga. Dengan raungan rendah dari lubuk hatinya, Lin Bai menelan buah surga, dan semua kekuatan naga pemadam di tubuh Lin Bai disempurnakan satu persatu. Setelah kekuatan Long Xi menghilang, Lin Bai membalikkan tubuh 5 elemen dan mulai memperbaiki luka di tubuhnya. Namun kali ini lukanya terlalu serius, dan naga-naga itu sangat kuat, tidak mudah untuk pulih. Duduk bersila di dalam lubang selama 3 hari, Lin Bai Chai menstabilkan lukanya dan mencegahnya bertambah parah. Terus mengeluarkan pil penyembuh dari kantong penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Gunakan buah menelan surga untuk memurnikan obatnya. Dalam 7 hari terakhir, lubang darah di perut telah diperbaiki oleh Lin Bai, dan tubuhnya berangsur-angsur pulih. Namun, Lin Bai sulit pulih dalam waktu singkat. Haha, wajah Lin Bai menunjukkan senyum sedih dan menggelengkan kepalanya, kali ini, kerugiannya besar. Tidak hanya dia terluka parah, tetapi juga 2 dari 3 pedang terbang hancur. Kekuatan Pangeran Yan benar-benar mengerikan. Dia seharusnya menjadi yang paling kuat di antara buah tai yang kulihat setelah aku datang ke dunia iblis. Kematian naga Pangeran Yan menyegarkan pemahaman Lin Bai tentang yang terkuat di alam Tai Dao Guo. Setelah Lin Bai datang ke dunia iblis, dia juga bertemu dengan beberapa orang kuat di ranah Tai Dao Guo, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat memberi Lin Bai tekanan sekuat itu. Bahkan di makam dewa yang hampa, menghadapi Tai Dao Guo itu, Lin Bai masih merasa bahwa dia memiliki kekuatan perang duniai. Tetapi hanya di depan Pangeran Perjamuan, Lin Bai merasa bahwa dia adalah seekor semut kecil. Jika dia ceroboh, dia akan dipukuli sampai mati oleh Pangeran Perjamuan. Naga yang membunuh Pangeran Yan tadi tidak hanya melukai Lin Bai dengan serius, tetapi juga menghancurkan 2 dari 3 pedang terbang Lin Bai. Hanya, pedang terbang mata naga, yang disempurnakan oleh Ling Tianzi untuk Lin Bai yang masih utuh. Pedang terbang mata naga dibuat oleh Ling Tianzi sendiri. Meskipun bahan pedang terbang itu adalah besi dewa kelas rendah di dunia kuno, pedang itu dapat mengubah kemerosotan menjadi sihir oleh Ling Tianzi. Pedang terbang mata naga itu belum hancur. Lin Bai dapat lolos dengan pedang itu hari ini. Terima kasih, Tuan. Lin Bai melihat pedang terbang mata naga itu dengan senyum pahit di mulutnya. Pikirannya bergerak, pedang terbang mata naga itu masuk ke dalam tubuh, operasi kehangatan spiritual, memperbaiki luka pada pedang terbang itu. Meskipun kerugiannya besar, panennya bagus. Air mata para dewa mendapat 9, dan aku tahu rahasia sumber laut dalam. Mata Lin Bai menyipit, itu adalah urat abadi. 1 urat abadi sudah cukup untuk membuat semua kekuatan klan di dalam dan luar Chu menjadi gila. Jika berita itu bocor, yang terkuat dari 5 keluarga dan 7 sekte pasti akan merebutnya. Bahkan negara bagian Chu akan mengirim orang untuk merebutnya. Saat ini, pertimbangan Lin Bai adalah memperjuangkan kepentingan terbaiknya dengan informasi yang diketahuinya sekarang. Vena abadi itu dijaga oleh Pangeran Perjamuan yang dikirim oleh orang-orang Jiaolong. Jelas, dengan kekuatan Lin Bai saat ini, adalah mimpi yang bodoh untuk mengambil Vena abadi itu. Untuk rencana hari ini, Lin Bai hanya dapat menemukan cara lain, dengan informasi yang diketahui, sebagai imbalan atas kepentingan mereka sendiri. Jika berita tentang Xian Mai tersebar, diperkirakan banyak sekte di Chu akan tertarik padanya. Bahkan jika negara Chu menjaga wajahnya dan tidak berani merebutnya dengan serius, dia akan melakukannya secara diam-diam. 5 keluarga dan 7 sekte pasti akan dipukuli sampai mati. Bagaimana saya bisa mendapatkan cukup keuntungan? Lin Bai keluar dari lubang dan perlahan kembali ke kamar tidurnya. Sementara dia berlutut untuk menyembuhkan, dia juga memikirkan tindakan pencegahan. Tetapi Lin Bai tidak khawatir. Tidak mudah untuk menggali Vena abadi.
Orang-orang Jiaolong memegang gunung emas ini, dan mereka tidak dapat menggali semua giok abadi dalam waktu singkat. Jadi Lin Bai masih punya cukup waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Jika berita ini digunakan dengan baik, itu akan menjadi keberuntungan. Lin Bai segera mengerti bahwa berita ini adalah kesempatan langka. Bab 4953, enak. Bangunan merusak kontrak. Setelah beberapa hari dirawat, luka Lin Bai sebagian besar sudah sembuh. Hanya luka jiwanya yang perlu diperbaiki secara perlahan. Kematian naga oleh Pangeran Perjamuan membuat jiwa Lin Bai menderita, dan kerusakan dari 2 pedang terbang membuat jiwa Lin Bai semakin buruk. Untungnya, Lin Bai telah berlatih keterampilan pedang terbang, dan jiwanya jauh lebih kuat daripada seni bela diri lainnya, kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal. Hari ini, Yi Gu dan burung gagak datang ke Pulau Mingyue. Sebelum mereka memasuki kamar tidur Lin Bai, dia mendengar Yi Gu bergumam dan memarahi sepanjang jalan, itu bukan apa-apa. Hewan-hewan ini. Lin Bai keluar dari kamar tidurnya, wajahnya agak pucat, dan bertanya, Saudara Yi, pagi ini, siapa yang membuatmu tidak senang? Yi Gu berkata dengan marah, siapa lagi? Bangunan Bai Seng. Bangunan Bai Seng. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa Yi Gu dan bangunan Bai Seng memiliki permainan judi, dan berkata bahwa kedua keluarga akan berbagi kepentingan secara setara. Lin Bai mengalahkan Pan Hun di Pulau Sashen. Nilai sumbangan di meja judi mencapai 10 juta. Gedung Bai Seng harus dibagi rata dengan Yi Gu. Pada hari itu, saudari senior Qiao Mo berkata bahwa 3 hari kemudian, dia akan membiarkan Yi Gu pergi ke gedung Bai Seng untuk mengambil nilai sumbangan. Sekarang sudah lebih dari setengah bulan. Melihat Yi Gu, tampaknya ada banyak kendala dalam masalah ini. Apa, kakak senior Qiao Mo bertobat? Mata Lin Bai berbinar, tetapi dia berpikir dengan hati-hati bahwa kakak senior Qiao Mo tampaknya bukan tipe orang yang tidak mempercayai apa yang dia katakan. Bukan kakak senior Qiao Mo yang bertobat, tetapi gedung Bai Seng yang bertobat. Anjing-anjing tua ini tidak ingin berbagi nilai sumbangan mereka dengan kita. Adapun kakak senior Qiao Mo, kita bahkan belum pernah bertemu. Yi Gu memikirkannya dan marah. Lin Bai bertanya, ceritakan lebih banyak tentang situasinya. Yi Gu dan Gagak telah menjelaskan semuanya. Lin Bai perlahan mengerti. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Puluhan juta orang telah berkontribusi pada pasar perjudian, dan gedung Bai Seng sangat iri. Melihat Yi Gu baru saja memasuki klan, dia begitu saja membatalkan pengangkatannya tanpa latar belakang apapun dan tidak berbagi minatnya dengan Yi Gu. Terus terang, gedung Bai Seng menggertak Yi Gu dengan mengandalkan bisnis besarnya sendiri. Yi Gu menghela nafas dan berkata, Hei, Saudara Lin, kupikir jika kita mendapatkan nilai kontribusi ini, masing-masing dari kita dapat berbagi setidaknya 2,5 juta nilai kontribusi, tetapi aku tidak menyangka hasilnya seperti itu. Apakah Saudara Yi akan menyerah? Lin Bai bertanya dengan heran. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini adalah Sekte Tianshui. Keluarga Bai Seng Lou memiliki karir yang hebat. Jika itu berada di wilayah Kie Senzong, Bai Seng Lou berani bertobat, aku akan membiarkan Bai Seng Lou tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi itu berada di wilayah orang lain. Aku tidak bisa menahannya, tetapi aku hanya bisa mengakuinya. Yi Gu menggelengkan kepalanya karena akal sehatnya, tampak agak tidak berdaya. Meskipun Lin Bai tidak pernah menanyakan tentang latar belakang Yi Gu di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam, selama dia bertemu Yi Gu, Lin Bai dengan jelas merasa bahwa Yi Gu pasti mengandalkan kekuatan super yang sangat besar di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Saudara Yi yang datang dengan ide berjudi. Aku akan bertarung dalam pertempuran pertama di Pulau Sashen. Kita akan membayarnya. Bagaimana kita bisa tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya? Lin Bai mendengus dan berkata, ayo pergi mencari saudari seperguruan Qiao Mo. Setelah itu, Lin Bai membawa Yi Gu pergi dari Pulau Mingyue dan pergi ke kediaman kakak senior Qiao Mo. Dalam benak Lin Bai, masalah ini tidak bisa begitu saja dilewati. Bagaimanapun, ini bernilai jutaan kontribusi, yang sebanding dengan akumulasi seorang prajurit puncak Tao selama ribuan tahun. Pulau Kabut Putih. Kakak senior Qiao Mo tinggal di pulau itu. Lin Bai dan Yi Gu keduanya mendarat di pulau itu, dan dihentikan oleh formasi tak terlihat. Kakak senior Qiao Mo, Lin Bai dan Yi Gu datang berkunjung. Lin Bai berteriak ke pulau itu melalui formasi pertahanan. Sikat, sikat. Jauh di dalam pulau, beberapa pita dengan cepat muncul di depan Lin Bai dan Yi Gu. Beberapa pita jatuh ke tanah dan berubah menjadi 3 wanita dan 2 pria. Pria-pria itu sangat tampan, dan wanita-wanita itu secantik bunga. Mereka semua memiliki kekuatan Dewa Tao tertinggi. Siapa kamu? Di mana kakak senior Qiao Mo? Melihat bahwa itu bukan Qiao Mo, Lin Bai terkejut dan bertanya dengan suara rendah. Yi Gu melihat orang-orang ini dan berkata dengan suara rendah,
mereka semua adalah prajurit yang setia pada gedung Baiseng. Aku datang untuk menemui kakak senior Kiaomo beberapa hari yang lalu, tetapi mereka menghentikanku. Aku bahkan tidak melihat wajah kakak senior Kiaomo. Di depan beberapa orang, wanita cantik dengan pakaian yang indah, bibir merahnya melengkung menyeringai, kakak senior Kiaomo sedang berlatih pengasingan, tidak mudah untuk bertemu tamu, silakan kembali. Lin Bai berkata dengan dingin, kakak senior Kiaomo benar-benar berlatih pengasingan. Atau apakah kamu sengaja menghindari kami? Lelucon, kakak senior Kiaomo adalah 6 master teratas dari Taoisme Tianshui. Bagaimana dia bisa menghindarimu? Wanita cantik itu mencibir, Lin Bai, jangan pikir kamu bisa melakukan apapun jika kamu mengalahkan Pan Hun di Pulau Sasen, ada banyak orang di Sekte Tianshui yang lebih kuat darimu. Jangan kira kami tidak tahu tujuanmu mendekati kakak senior Kiaomo. Aku sarankan kau menyerah saja. Kakak senior Kiaomo tidak akan menyukaimu. Beberapa orang itu berkata dengan suara dingin, mereka semua mengira Lin Bai mendekati Kiaomo, ingin terbang ke dahan pohon untuk menjadi burung phoenix. Aku tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu dan membiarkan kakak senior Kiaomo keluar. Jika aku tidak melihat kakak senior Kiaomo hari ini, aku tidak akan pernah pergi. Kata Lin Bai dengan dingin. Pergi. Wajah wanita cantik itu dingin, dan dia berteriak pada Lin Bai, apa yang berani kau teriakkan di depanku? Sua. Mata Lin Bai tiba-tiba menunjukkan cahaya dingin, melangkah maju 2 langkah, rasa membunuh menyebar. Yo, apakah kau masih marah? Wanita cantik itu berkata dengan nada menantang, jika kamu marah, pukul saja aku. Bisakah kamu masuk? Ini adalah susunan pertahanan Pulau Baiwu, tetapi ini adalah yang terbaik di gedung Baiseng milikku, apalagi kamu. Jika yang kuat datang, mereka tidak akan bisa masuk. Benarkah? Dengan senyum dingin, Lin Bai ditutupi dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Memegang jari pedang dan menebas ke depan. Huala, susunan kokoh yang menjaga Pulau Baiwu hancur oleh pedang Lin Bai. Bagaimana mungkin? Wajah wanita cantik itu berubah drastis. Lin Bai dan Yi Gu melangkah ke dalam susunan, menendangnya keluar, memukul perut wanita cantik itu, dan menendangnya keluar sejauh 100 meter. Setelah mendarat, dia memuntahkan darah dan menjadi pucat. Mereka yang berani menyakitiku di gedung Baiseng, kalian akan mati. Wajah beberapa orang lainnya berubah, mereka mengeluarkan senjata ajaib satu demi satu dan membunuh Lin Bai. Itu sekelompok hal yang tidak tahu harus berbuat apa. Lin Bai Leng mendengus, tetapi dia tidak mengeluarkan pedangnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan dahsyat menyapu, melukai beberapa orang dengan serius dan jatuh ke tanah sambil melolong. Setelah mengemasi beberapa orang, Lin Bai membawa Yi Gu dan langsung pergi ke beberapa istana di pulau itu. Di sana ada kamar tidur Kiaomo. Ketika dia sampai di kedalaman Pulau Baiwu, Lin Bai merasa ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa ada susunan yang kuat yang menjebak kamar tidur Kiaomo. Dan Kiaomo, dengan wajah pucat, berdiri di dalam susunan itu seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Bab 4954 Wuxiu. Sebuah susunan cahaya yang berkilauan, seperti mangkuk emas, tertekuk dan menyelimuti kamar tidur Kiaomo. Kiaomo berdiri di pintu, wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Kakak Lin, Kakak Yi. Tiba-tiba, di bidang penglihatan Kiaomo, 2 sosok pria muncul. Wajahnya menunjukkan ekspresi bahagia dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Lin Bai dan Yi Gu jatuh di depan kamar tidur, menatap susunan cahaya emas milik Kiaomo yang terperangkap, tercengang. Ternyata bukan karena Kiaomo enggan melihat Yi Gu dan Lin Bai, tetapi dia tidak dapat menahan diri. Kakak seperguruan Kiaomo, kamu. Lin Bai terkejut. Kiaomo tersenyum pahit, seperti yang kamu lihat, aku ditutup oleh gedung Baiseng. Susunan cahaya emas Hunyuan, ini memiliki pertahanan yang kuat. Itu dapat menahan dampak dari para prajurit Taiyi Daoguo. Aku tidak bisa keluar dari kamar tidurku. Yi Gu. Tiba-tiba mengangguk, begitu. Aku bilang aku tidak dapat melihat kakak seperguruan Kiaomo akhir-akhir ini. Kiaomo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan bertanya, mengapa kedua saudara seperguruan muda itu datang ke Pulau Baiwu? Yi Gu berkata, saya pergi ke gedung Baiseng beberapa hari yang lalu dan meminta untuk membagi kepentingan secara merata sesuai dengan perjanjian sebelumnya, tetapi gedung Baiseng tiba-tiba melanggar perjanjian dan tidak ingin membagi kepentingan secara merata dengan saya. Hari ini, saya pergi mencari saudara senior Lin, dan ketika saya datang ke Pulau Baiwu, saya dihentikan oleh para murid gedung Baiseng itu. Jika saudara senior Lin tidak memiliki tangan yang baik, akan sulit bagi kita untuk melihat saudari seperguruan Kiaomo hari ini. Wajah Kiaomo penuh dengan depresi, tatapannya tidak memiliki semangat untuk berkata, benar-benar minta maaf, saudara senior Yi. Lin Bai bertanya, saudari seperguruan Kiaomo, mengapa Anda ditutup oleh gedung Baiseng?
Kiao Mo berkata, hari itu setelah pemisahan Pulau Saseng, aku kembali ke Gedung Baiseng untuk membahas pembagian kekuasaan dengan para petinggi. Menurut perjanjian sebelumnya, selama perjudian itu berhasil, para petinggi Gedung Baiseng akan setuju untuk membiarkanku mengambil alih bisnis Gedung Baiseng. Tapi aku tidak menyangka bahwa kedua tetua Gedung Baiseng itu berkolusi satu sama lain. Mereka tidak hanya tidak memenuhi janji mereka, tetapi juga menemukan alasan untuk membungkamku selama setahun. Saudara Lin, Saudara Yi, seperti yang kalian lihat, aku akan mati sekarang. Mengenai pembagian keuntungan di meja perjudian, aku tidak punya hak untuk campur tangan. Mendengar penjelasan Kiao Mo, kebencian Lin Bai dan Yi Gu terhadap Kiao Mo banyak berkurang. Awalnya, mereka mengira itu adalah penyesalan Kiao Mo, tetapi ketika mereka tiba di Pulau Baiwu dan melihat situasi Kiao Mo, mereka tahu bahwa inilah arti dari Gedung Tinggi Baiseng. Ledakan. Tepat saat itu, suara ledakan udara terdengar. Ratusan orang kuat tiba-tiba muncul di Pulau Baiwu dan mengepung istana Kiao Mo. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih. Tubuhnya memancarkan gelombang kultivasi Tai Dao Guo. Lelaki tua kurus ini adalah salah satu dari dua tetua di Gedung Baiseng, Wu Xiu. Mengikuti Wu Xiu, ada ratusan prajurit di alam Tao dan Dewa, yang semuanya adalah elit Gedung Baiseng. Lin Bai, kamu sangat berani sehingga berani melukai prajurit di Gedung Baiseng. Wu Xiu berdiri di atas awan putih dengan wajah dingin dan dengan marah memarahi Lin Bai. Tetua Wu Xiu, Yi Gu dan Bai Seng Lou setuju bahwa semua kepentingan di meja judi harus dibagi rata dengan Yi Gu. Mengapa Bai Seng Lou tiba-tiba mengingkarinya? Menghadapi tekanan Tai Yi, Lin Bai sama sekali tidak takut dan bertanya dengan kasar. Itu keputusan pribadi yang dibuat oleh Yi Gu dan Kiao Mo, yang tidak ada hubungannya dengan Gedung Baiseng. Lalu mengapa Gedung Baiseng harus memenuhi perjanjian itu? Kiao Mo diam-diam memutuskan untuk melanggar peraturan Gedung Baiseng. Dia telah dihukum dan dipenjara selama 1 tahun. Wu Xiu mengabaikan tanggung jawab dan berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Gedung Baiseng. Lin Bai mencibir dari lubuk hatinya. Seperti yang diharapkan, mereka yang dapat berlatih seni bela diri hingga tingkat Tai Dao Guo bahkan lebih pandai berbohong. Kiao Mo terperangkap dalam formasi dan berkata kepada Wu Xiu, Tetua Wu Xiu, ketika saya menandatangani kontrak dengan saudara seperguruan muda Yi Gu, Anda juga ada di sana. Anda adalah tetua Tai dari Sekte Tianshui dan pendiri Gedung Baiseng. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu? Lagi pula, sebagai pemilik muda Gedung Baiseng, apakah ada yang salah dengan kontrak saya? Wajah Wu Xiu dingin dan berkata, meskipun Anda adalah tuan muda Gedung Baiseng, Anda hanyalah tuan muda. Anda belum mewarisi tuan. Dan Anda harus tahu bahwa Anda adalah seorang putri, dan cepat atau lambat Anda akan menikah. Oleh karena itu, setelah berdiskusi tingkat tinggi, kami rasa Anda tidak cocok menjadi tuan muda Baiseng Building. Dalam beberapa hari, kami akan memilih waktu yang tepat untuk menyingkirkan tuan muda Anda. Wajah Kiao Moru pucat pasi saat disambar petir. Melihat Wu Xiu dengan wajah heran, dia kehilangan kendali atas suasana hatinya dan berteriak, Baiseng Building adalah fondasi ayahku. Apa hubungannya denganmu? Bagaimana kau bisa menyingkirkanku? Lin Bai dan Yi Gu berdiri di samping dan menyaksikan dalam diam. Mendengar ini, keduanya menggelengkan kepala. Setiap keluarga memiliki kisah klasik yang sulit. Wu Xiu, aku tidak akan pernah melepaskanmu jika kau mengambil harta ayahku. Kiao Mo dengan marah menepukkan tangannya pada susunan itu, dan terdengar suara ledakan keras. Seluruh Pulau Baiwu berguncang hebat. Kultivasi Kiao Mo tidak lemah, kultivasi Dewa Tao tertinggi, dan posisi ke-6 dalam daftar Dewa Tianshui Dao. Kekuatannya sangat kuat, hanya selangkah lagi dari alam Tai Dao Guo. Wu Xiu terkejut dengan posisi ini. Setidaknya, Wu Xiu berpikir bahwa dia tidak dapat mencapai situasi Kiao Mo ketika dia berada di puncak kultivasi Dewa Tao. Mata Wu Xiu sedingin es. Dia pikir Kiao Mo lemah secara alami. Jika dia memberinya sedikit tekanan, dia akan mundur dan menyerah. Sekarang tampaknya Kiao Mo lemah di luar, tetapi keras di tulang, bukannya lentur. Ini membuat mata Wu Xiu berangsur-angsur menjadi dingin. Haha. Tiba-tiba, seringai yang tidak harmonis menarik perhatian semua orang. Apa yang kamu tertawakan? Wu Xiu menatap Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ayah dari kakak perempuan Kiao Mo baru saja meninggal dunia. Kalian, para tetua yang sombong dan superior dari Sekte Tianshui, ingin merampas harta keluarga kakak perempuan Kiao Mo dengan segala macam tipu daya. Jika tersebar, aku tidak tahu bagaimana seni bela diri di dalam dan di luar Sekte Tianshui akan memperlakukanmu. Mata Wu Xiu berkedut, itulah yang selama ini dia khawatirkan. Tidak baik menyebarkan hal semacam ini. Wu Xiu langsung berkata dengan dingin, Kiao Mo, sebagai seorang putri, cepat atau lambat kamu ingin menikah.
Bahkan jika kamu mengatakan tidak ingin menambah orang sekarang, kamu pasti akan bertemu dengan beberapa orang yang membuatmu bersemangat selama bertahun-tahun menjadi seorang Taois. Aku punya sebuah usulan. Aku tidak tahu apakah kamu akan menerimanya. Qiao Mo menatap putranya dengan dingin, mencibir dalam hatinya, ini adalah tahun baru yang penuh tipu daya, apa yang bisa dilakukan? Usulan apa? Tanya Qiao Mo. Wu Xiu berkata, aku punya seorang putra di bawah lututku, bernama Wudi. Dia seumuran denganmu. Dia punya bakat bagus. Dia telah mencapai puncak kultivasi dan merupakan dewa Tao terkuat kedua di Tianshui. Dia sangat mencintaimu. Jika kamu bersedia menikah dengannya, aku akan mendukungmu untuk menjadi pemilik gedung Baiseng. Bab 4955 Kikun. Di udara, Wu Xiu ditemani oleh seorang pemuda berpakaian putih. Wajahnya seperti batu giok dan alisnya seperti bintang. Dia tampan dan rupawan. Dia adalah Wudi. Sekarang dia menatap Qiao Mo yang terperangkap dalam falun, dan matanya penuh dengan rasa sakit dan ketidaktoleranan. Qiao Mo, selama kamu bersedia menikahi putraku, aku berjanji akan memberimu dukungan penuhku untuk naik ke gelar Tuan Tanah. Wu Xiu berjanji untuk datang. Menikahlah dengan Wudi, bukankah itu melompat ke sarang serigala dari sarang harimau? Qiao Mo dalam hati tersenyum masam, pikiran Wu Xiu, bagaimana dia bisa tahu? Aku takut ketika Qiao Mo menikahi Wudi, dia tidak hanya akan mengambil kembali gedung Baiseng, tetapi juga menebus dirinya sendiri. Wu Xiu, kamu adalah sempoa yang bagus. Tiba-tiba, di kejauhan, dengungan dingin datang dari cakrawala. Kemudian, ratusan prajurit mengikuti pria tua lainnya dan datang ke langit di atas Pulau Baiwu. Qi Kun adalah salah satu dari dua tetua Baiseng Building. Ada 5 pendiri Baiseng Building, dan sekarang 3 di antaranya telah tumbang. Hanya Wu Xiu dan Qi Kun yang masih hidup. Qi Kun datang ke Pulau Baiwu dan tampak tidak senang. Dia menatap Wu Xiu dengan tajam, jika Qiao Mo menikahi putramu, apakah kamu ingin melamar Baiseng Building bersamaku setelah menikah? Qi Kun dan Wu Xiu adalah dua tetua yang kuat di Baiseng Building. Qiao Mo ingin memperjuangkan gelar Tuan Tanah. Tentu saja, mereka tidak setuju, jadi mereka memiliki musuh yang sama, Qiao Mo. Namun begitu Qiao Mo setuju untuk menikahi Wudi, Qiao Mo dan Wu Xiu akan menjadi keluarga. Pada saat itu, apakah Wu Xiu akan berbalik dan mengusir Qi Kun dari Baiseng Building? Qi Kun berkata kepada Qiao Mo, Wu Xiu memiliki seorang putra, begitu juga aku. Qiao Mo, putraku Qi Liang, adalah dewa Tao dan dewa keempat dari surga dan air. Petik 2. Putraku tumbuh bersamamu ketika dia masih muda. Seluruh seni bela diri Sekte Tianshui tahu bahwa dia sangat mencintaimu. Jika kamu bersedia menikahi putraku, aku juga bersedia mendukungmu untuk naik ke gelar Tuan Tanah. Qi Kun berkata dengan wajah dingin. Tidak ada seorang pun yang memiliki seorang putra. Kata-kata Qi Kun membuat Wu Xiu marah. Jika Qi Kun tidak datang tiba-tiba, Qiao Mo pasti sudah tergerak olehnya sekarang. Tepat saat itu, dari sisi Qi Kun, seorang pria terbang keluar. Sebelum dia datang ke kamar tidur, dia berkata dengan wajah bingung, Moer, ada apa dengan susunan cahaya emas? Siapa yang menjebakmu di sini? Siapa yang memasang susunan itu? Jangan cepat-cepat mundur, kalau tidak, aku akan menghancurkannya. Pria ini adalah putra satu-satunya Qi Kun, Qi Liang. Wudi keluar dari Wu Xiu, mengangkat tangannya, menarik susunan cahaya emas, dan membiarkan Qiao Mo mendapatkan kembali kebebasannya. Wudi berkata dingin kepada Qi Liang, apakah kau berani merebut wanita bersamaku? Qi Liang berkata dingin, Wudi, kau buta. Yang disukai Moer sejak kecil adalah aku. Wudi bergumam meremehkan, aku memiliki bakat luar biasa. Aku berada di 3 besar daftar Dewa Tianshui Dao. Dalam hal kekuatan dan bakat, aku jauh di depanmu. Moer menyukai orang-orang berbakat sejak dia masih kecil. Dia pasti akan memilihku. Qi Liang meremehkan untuk berdebat terlalu banyak dengan Wudi, dan berkata kepada Qiao Mo, Moer, ikutlah denganku, tidak ada yang akan menindasmu di masa depan. Wudi berteriak pada saat yang sama, Jomo, kau harus tahu dalam hatimu bahwa aku Wudi adalah pilihan terbaikmu. Qiao Mo menatap kedua pemuda di depannya. Mereka berdua termasuk putra kesayangan surga di Sekte Tianshui. Dalam hal kekuatan dan bakat, mereka tidak jauh berbeda. Dan mereka semua tumbuh bersama Yo. Qiao Mo dalam hati juga mengerti, mereka berdua memiliki perasaan terhadap diri sendiri. Namun, Qiao Mo selalu menganggap mereka sebagai saudaranya sendiri, dan tidak pernah ada cinta antara pria dan wanita. Jika bukan karena perubahan mendadak ayah Qiao Mo dan perubahan gedung tinggi Baiseng, dia, Wudi, dan Wu Xiu masih akan menjadi teman baik. Namun, sejak ayahnya pergi, Qiao Mo merasa apatis di Baiseng.
Wudi dan Qiliang, yang dulu sangat dekat dengannya, juga berbalik melawannya. Qiao Mo mencibir, mengapa kalian berdua berpura-pura sangat menyayangiku? Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa alasan mengapa kamu ingin menikah denganku adalah untuk mendapatkan Bai Seng. Wudi dan Qiliang tampak kaku dan menoleh ke belakang ke arah ayah mereka. Wu Xiu berkata, Qiao Mo, jika kamu tidak menikah, kamu tidak akan bisa menguasai gedung Bai Seng. Kamu tidak akan bisa memiliki rumah tanpa tuan dan negara tanpa raja. Karena kamu tidak ingin menikah, lepaskan gelar pemilik gedung Bai Seng. Qi Kun juga setuju dan berkata, selama kamu bersedia menyerahkan gelar pemilik gedung Bai Seng, kami tidak akan mempermalukanmu. Wajah Qiao Mo memucat dan hatinya merasa bersalah. Dia bertanya, selama aku menikah, apakah kamu bersedia mengembalikan harta ayahku kepadaku? Wu Xiu dan Qi Kun terdiam, tidak setuju atau menentang. Aku sudah bersumpah bahwa pria yang ingin aku nikahi haruslah pria yang kuat di dunia ini. Qiao Mo melirik Wudi dan Qiliang dan berkata sambil mencibir, Wudi dan Qiliang, aku tidak melihat mereka. Wu Xiu berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tidak bisa menahannya. Qiliang dan Wudi, kamu harus memilih satu hari ini. Wajah Qiao Mo tampak masam, dan sulit untuk memilih untuk sementara waktu. Tiba-tiba, mata Yigu menoleh dan matanya menunjukkan warna licik. Dia berkata, karena kakak senior Qiao Mo mengatakan bahwa dia ingin menikahi seorang pria kuat dengan semangat pantang menyerah, aku akan memberi kakak senior Qiao Mo jalan. Yigu membuka mulutnya dan segera menarik semua perhatian penonton. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Qi Kun mendengus dingin. Tidak ada salahnya mendengar apa yang ingin dia katakan. Wu Xiu berkata dengan ringan, Nak, kamu bilang, kamu punya metode bagus apa? Yigu berkata sambil tersenyum, ini sebenarnya sangat sederhana. Kamu memaksa kakak senior Qiao Mo untuk menikah. Kakak senior Qiao Mo ingin menikahi seorang pria kuat, jadi adakan kontes seni bela diri untuk merekrut kerabat. Biarkan semua seni bela diri di dalam dan luar sekte Tianshui, dan bahkan seni bela diri muda dari seluruh kerajaan Chu, datang untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, siapapun yang menang akan dapat memenangkan si cantik. Bukankah itu bagus? Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Yigu, matanya sedikit berkedip. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yigu. Wu Xiu dan Qi Kun memiliki pikiran mereka sendiri. Ayah, jika aku mengikuti kontes seni bela diri, aku akan menjadi yang terbaik. Wu Di mendatangi Wu Xiu dan berkata dengan percaya diri. Wu Xiu mengangguk sedikit. Tentu saja, dia tahu banyak tentang kekuatan Wu Di. Di antara pemuda sekte Tianshui, hanya ada 2 atau 3 orang yang bisa mengalahkan Wu Di. Qiliang, apakah kamu yakin tentang kontes seni bela diri? Qi Kun bertanya kepada Qiliang. Qiliang terkejut dan berkata, Ayah, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan pencapaian serta kekuatanku hebat dan maju. Hari ini, bahkan jika aku bersaing dengan 3 teratas daftar Dewa Tianshui Dao, aku belum tentu kalah. Qi Kun dan Wu Xiu sama-sama mendapat jawaban yang memuaskan dari putra mereka masing-masing. Mereka segera bertanya kepada Qiao Mo, bagaimana perasaanmu tentang kontes itu? Qiao Mo tersenyum muram dan merasa bahwa nasibnya menyedihkan. Hidup dan mati tidak lagi berada di bawah kendalinya, baiklah, karena kedua tetua itu mengatakan bahwa mereka ingin aku menikah untuk mengambil alih gedung Bai Seng, maka aku setuju untuk bersaing memperebutkan pernikahan.